Selamat datang, selamat pagi. Bertemu saya, Fani, dalam materi 7, perencanaan periklanan sebuah produk. Kita akan membahas seberapa penting sebuah perencanaan. Akan tapi di balik itu semua akan menghasilkan sebuah produk yang akan dipasang di mana saja. Itulah pentingnya perencanaan sebuah periklanan. Perencanaan periklanan sebuah produk itu adalah proses perencanaan periklanan, tahapan proses tersendiri dalam fungsi pemasaran. Sehingga sebelum dipasarkan itu harus ada perencanaan dahulu untuk realisasikan rencana periklanan ke dalam tindakan. Sebelum bertindak itu harus direncanakan semua. Kalau enggak bakalan bisa tersaji dengan baik. Harus ada evaluasi yang cermat tentang perilaku pelanggan yang berkaitan dengan merek sebuah perusahaan atau brand yang akan kita bahas. Kemudian setelah merek, gaya pembelinya bagaimana, itu dievaluasi sehingga mendetail tentang kompetisi, kemudian kompetisi persaingan yang ada di ranah merek itu tadi atau perusahaan yang akan kita kerjakan. Misalnya pabrik A, pabrik B itu bagaimana kompetisinya dan kesempatannya bagaimana, itu akan membuat iklan itu tersendiri dan cara pemasarannya juga berbeda. Dan upaya yang terkoordinasi untuk menyatukan program periklanan yang diusulkan terhadap strategi pemasaran merek secara keseluruhan nanti akan tertata lewat jalur apa, media apa, dananya berapa, itu akan dievaluasi semua untuk sebuah perancangan periklanan sebuah produk. Karena suatu rencana periklanan melibatkan sejumlah rincian dan langkah tertentu yang berada di luar batasan ini. Kemudian proses perencanaan periklanan dalam suatu komunikasi bisnis ini meliputi 6 langkah. 6 langkah utama secara umum yang dirinci sebagai berikut. Pertama, mengulas rencana periklanan. Ini rencananya bagaimana, akan lewat mana, desainnya bagaimana, menggunakan talent siapa, akan disyuting di mana, itu harus diulas. Kemudian setelah itu dianalisis situasi internal dan eksternal perusahaan. Internalnya bagaimana, eksternalnya bagaimana. Internal meliputi bagian-bagian apa yang perlu dikemas. Eksternal itu ada apa saja yang membuat persaingan. Kemudian setelah tahu semua itu akan bisa menentukan tujuan periklanan. Oh pakai ini aja, oh pakai ini, cara ini aja. Kemudian keempat, mengembangkan dan melaksanakan strategi periklanan yang secara kreatif untuk membuat persaingan yang menarik. Kemudian mengembangkan dan melaksanakan strategi media. Setelah tertata, kemudian baru media apa yang akan dilewati. Apakah perlu koran atau cukup baliho, ataukah hanya lewat internet, media digital. Itu setelah dievaluasi, kemudian perlu dievaluasi juga efektivitas periklanannya. Karena kalau tidak dievaluasi sama hasil yang diharapkan itu akan percuma, sehingga perlu strategi-strategi yang baru. Cara mengulas rencana periklanan, pertama-tama biasanya setelah order diterima, manajer periklanan mengulas rencana pemasaran untuk memahami kemana arah perusahaan. Itu tujuan perusahaannya gimana dulu, mau tentang apa yang dikehendaki, kemudian peran apa yang akan dimainkan
periklanan dalam bauran pemasaran. Nah, setelah ini itu baru bisa diolah, akan dikemas, diarahkan di mana sehingga muncul ide-ide kreatif berikutnya. Kemudian analisis situasi internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini, situasi internal dan eksternal secara ringkas menyatakan kembali situasi perusahaan sekarang, posisi sekarang, kemudian pasar-pasar target, tujuan pemasaran, jangka pendek dan jangka panjang, serta keputusan-keputusan menyangkut posisi produk di pasar. Tahapannya dalam siklus kehidupan dan bauran pemasaran yang banyak terkait segala bidang di perusahaan. Itu harus diketahui sehingga memunculkan analisis situasi internal dan eksternal. Eksternal itu meliputi banyak pihak, terus internal tentang kemampuan juga, terus kondisi situasi di dalamnya, bagaimana usahanya, menata manajemennya. Terus kemudian setelah ditahu internal eksternal, kemudian menentukan tujuan periklanan. Langkah pengiklanan berikutnya adalah menentukan apa yang perusahaan harapkan dari pelaksanaan periklanan. Tujuan-tujuan periklanan hendaknya dinyatakan secara jelas, tepat, dan dalam lingkup-lingkup yang terukur. Ketepatan dan daya ukur memungkinkan para pengiklan mengevaluasi kesuksesan periklanan pada akhir kampanye. Menilai apakah tujuan-tujuannya telah dipenuhi. Tujuan periklanan dapat berorientasi kepada penjualan atau berorientasi komunikasi. Seandainya sebuah periklanan mendefinisikan tujuan-tujuan berdasarkan penjualan, maka tujuan ini berfokus pada peningkatan pendapatan penjualan, kemudian peningkatan sekian persen penjualan, atau peningkatan pangsa pasar perusahaan. Itu yang perlu ditinjau sehingga tujuan periklanan akan lebih fokus. Meskipun tujuan jangka panjang periklanan untuk meningkatkan penjualan, tidak semua kampanye dirancang untuk meningkatkan kepekaan produk dan merek, kemudian membuat sikap konsumen lebih menguntungkan produk atau merek, atau meningkatkan pengetahuan konsumen tentang ciri-ciri produk. Sebagai contoh, The National Food League Processor Promotion Board menugasi Boswell Worldwide untuk menjalankan kampanye periklanan senilai 36 juta pada tahun 96. Tujuan-tujuan jangka pendek kampanye tersebut adalah untuk mengubah sikap konsumen Amerika yang menyebabkan penurunan konsumsi rekapita susu untuk meningkatkan kepekaan publik terhadap fakta-fakta sebuah nutrisi. Kemudian tujuan-tujuan jangka panjangnya adalah untuk menumbuhkan dan pada akhirnya membalikkan penurunan serta untuk menjaga kepekaan publik terhadap nutrisi susu. Sehingga iklan itu mahal karena untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, untuk mengolah, membuat orang berpikir, itu adalah tujuan periklanan. Kemudian mengembangkan dan melaksanakan strategi periklanan atau kreatif, karena sekarang itu zamannya orang berkreatif. Iklan tidak kreatif atau monoton brand akan ditinggalkan. Paling tidak lebih kelihatan barulah. Tujuan-tujuan periklanan menyatakan di mana pengiklan ingin berada dalam kaitannya dengan pangsa pasar, sehingga posisi perusahaan akan didudukan di mana, atau menaikkan brand image-nya, misalnya tingkat lokal menjadi nasional, atau biar dipandang publik, posisi perusahaan cenderung mendekati masyarakat, atau strategi periklanan atau kreatifnya menggambarkan cara untuk mencapainya. Strategi ini terdiri dari elemen-elemen dan program 5 langkah. 5 langkah tersebut adalah: 1.
Satu, khalayak sasaran. Perlu diketahui, khalayak sasaran adalah kelompok orang yang dituju iklan-iklan, di daerah mana, pengaruhnya apa. Konsep-konsep produk atau jasa. Sebuah produk dapat berupa gagasan, jasa, atau barang, atau kombinasi dari ketiganya. Terus dua, media periklanan. Para pengiklan memerlukan sebuah metode sistematik untuk menentukan media yang mana yang digunakan. Ketiga, pesan periklanan. Apa yang ingin dikatakan perusahaan dalam iklan-iklan dan bagaimana cara menyampaikannya. Itu penting. Dan program 5 langkah berikutnya adalah formulasi suatu strategi periklanan, menyaratkan periklan untuk mengupayakan langkah-langkah formal berikut ini yang disebut program 5 langkah. Pertama, menspesifikasi fakta kunci. Fakta kunci dalam strategi periklanan adalah pernyataan tunggal dari sudut pandang konsumen yang mengidentifikasi mengapa para konsumen membeli atau tidak membeli. Kemudian menyatakan masalah pemasaran. Fakta kunci langkah ini menyatakan masalah dari sudut pandang pemasar. Masalah pemasaran utama bisa jadi adalah masalah citra, masalah persepsi produk, atau suatu masalah dalam persaingan. Ketiga, menyatakan tujuan komunikasi. Merupakan pernyataan langsung tentang efek periklanan, apa yang diinginkan oleh pasar, kemudian sasaran, dan bagaimana iklan tersebut seharusnya mempersuasi para konsumen. Ini perlu dikembangkan lagi. Hingga 4, mengimplementasikan strategi pesan yang kreatif. Setelah ditarik keempat tadi, akhirnya akan membuat pendefinisian pasar sasaran, kemudian mendefinisikan pesaing utama, kemudian pemilihan janji. Kerangka kerja kreatif ini adalah menyeleksi keuntungan utama merek atau gagasan penjualan utama pada sebagian besar kasus. Kemudian penawaran. Akhirnya terjadi penawaran alasan untuk merupakan fakta pendukung janji tersebut. Apa sih yang perlu dikembangkan lagi dan akan membuat selebriti guna mendukung janji tersebut. Atau dalam hal tersebut para pengiklan beralih ke tokoh-tokoh yang memiliki otoritas sehingga membuat daya tarik tersendiri. Dan berikutnya adalah program 5 langkah yang kelima, membangun arus perintah korporat atau divisional. Langkah terakhir dalam memformulasikan suatu strategi periklanan melibatkan persyaratan-persyaratan wajib mendasar yang harus disertakan dalam suatu iklan. Aspek strategi periklanan ini relatif bersifat teknis dan tidak kreatif. Pada dasarnya, strategi ini mengingatkan pengiklan untuk menyertakan slogan atau logo korporat, suatu kalimat standar, berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti iklan bir dan rokok, dan seterusnya. Dan secara keseluruhan, strategi periklanan mengatur detail-detail kampanye periklanan yang akan datang. Biasanya setahun sebelum itu pasti akan disiapkan. Strategi periklanan berpatokan pada suatu pendekatan disiplin guna menganalisis produk merek konsumen, sehingga akan pemikiran tunggal atau pernyataan positioning adalah hasilnya, sehingga akan menghasilkan menjadi suatu cetak biru untuk petunjuk arah atau panduan menuju berbagai upaya periklanan lebih lanjut. Setiap keputusan teknis yang diajukan kemudian dievaluasi dalam artian apakah hal itu cocok dengan strateginya. Kemudian kelima, menggambarkan dan melaksanakan strategi media. Setelah langkah-langkah tadi, akhirnya di perencanaan dilaksanakan. Perencanaan media membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Khalayak apa yang ingin kita raih? Itu satu, sehingga tujuan akan terfokus. Kemudian kapan dan di mana kita ingin meraih mereka? Itu
Itu bisa waktu, bisa tempat akan tayang. Kemudian seberapa banyak orang perlu kita raih. Iklan itu penyebarannya akan di mana. Sehingga yang ke seberapa banyak biaya yang diperlukan untuk meraih mereka. Nah, ketika banyaknya yang akan diraih itu mempengaruhi biaya, tentu pasti. Sebagai contoh, ketika kita pasang baliho saja atau koran, itu baru satu koran itu untuk masyarakat lokal. Jika kita masang iklan di koran nasional itu satu, berarti kan sudah dua, berarti ada biaya dua untuk koran lokal dan nasional. Belum lagi ada baliho. Baliho kalau satu titik berapa? Kalau 500 titik berapa? Itu akan mengembangkan seberapa banyak biaya yang diperlukan untuk meraih mereka. Kemudian media menyertakan metode-metode secara tradisional seperti koran, majalah, televisi, radio, dan papan reklame, serta media pelengkap seperti media yellow pack, kemudian perikanan internet dan perikanan khusus. Dan setelah itu dilaksanakan, kita juga perlu mengevaluasi efektivitas periklanan. Dalam mengelola kampanye iklannya, sebuah perusahaan hendaknya secara teliti mengevaluasi efektivitas iklan-iklan sebelumnya dan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk memperbaiki kualitas iklan di masa mendatang. Langkahnya perlu diperbarui, tokohnya diperbarui, hingga perlu evaluasi. Itu penting untuk sebuah akhir produk. Ini ada contoh perencanaan periklanan produk diet DR Pepper, kampanye diet Dr. Pepper. Ini adalah suatu kampanye periklanan untuk diet Pepper yang dikembangkan oleh agen periklanan Young and Rubicon, memberikan publikasi penjadwalan media yang patut dicontoh dan proses periklanan yang kreatif menyangkut penyusunan jadwal kampanye. Ini menerima God Evie Award dari komunitas periklanan sebagai penghargaan atas prestasinya. Ini contoh yang bagus. Ada dilihat dari tadi situasi pemasaran itu bisa dipecah 6 seperti tadi. Dia Dr. Pepper bersaing dalam kategori yang dinamis dan berubah secara konstan, menjadikan sulit untuk meningkatkan pangsa pasar serta mempertahankan pertumbuhan merek jangka panjang. Faktor-faktor penting yang menghambat pertumbuhan merek meliputi hal berikut. Pertumbuhan kategori yang lamban. Kategori minuman diet ringan berkarbonasi hanya meningkat pada tingkat tahunan rata-rata sebesar 1,4%. Kemudian pertumbuhan minuman abad baru, segmen abad baru yang terdiri dari jus, bergula soda, alami soda, diberi rasa, lain-lain semakin meningkat. Itu persaingannya. Kemudian sensitivitas harga dari kategori minuman. Ada persaingan tinggi, ada dasar sen per on daripada Coca-Cola dan Pepsi Cola. Itu persaingannya. Kemudian keempat, kurangnya perhatian bottle dan fokus. Sekitar 3/4 volume diet Dr. Pepper didistribusikan melalui jaringan distribusi Walter Club dan Pepsi, yang seringkali menyebabkan diet Dr. Pepper menjadi barang prioritas rendah karena kurangnya dukungan pengecer. Kemudian distribusi yang tidak memadai itu juga pengaruh juga, sehingga perlu dibuatkan outlet percobaan. Dan 6, pengeluaran yang lebih besar daripada pesaing utama. Share of voice (SOV) diet Dr. Pepper pada awal kampanye periklanan 4,8% dalam kategori yang sangat kompetitif dari periklanan yang sensitif ini, karena banyak persaingan dan harga yang bervariasi. Ini posisi Dr. Pepper hanya punya kesempatan 4,8%. Dan kemudian dibentuklah sasaran kampanye dan tujuannya.
Audiens sasaran diet paper adalah khususnya terdiri dari orang dewasa berusia 18 sampai 49 tahun yang merupakan konsumen atau calon konsumen yang minuman ringan diet. Dengan melihat tantangan pemasaran di atas, tujuan kampanye iklan diet Dr. Pepper yang berjudul The Taste You Have Been Looking For adalah sebagai berikut. Untuk meningkatkan penjualan diet paper sebesar 4% dan peningkatan tingkat pertumbuhan sekurang-kurangnya 1,5 kali dari kategori minum diet. Kemudian untuk mempertajam evaluasi konsumen atas manfaat produk utama dan faktor-faktor citra yang mempengaruhi pilihan merek dalam kategori ini, minuman ini menyegarkan, rasanya sama enaknya dengan Dr. Pepper biasa, merupakan produk yang baik untuk diminum setiap saat. Kemudian untuk memperkuat dimensi kepribadian merek utama yang membedakan diet Dr. Pepper dari minuman diet lainnya, bahwa diet Pepper merupakan merek yang unik, pandai, lucu, menyenangkan, menghibur, dan penting untuk diminum. Itu konsepnya untuk merubah pemikiran dari konsumen berikutnya. Dan akhirnya muncullah strategi kreatif dengan menyatakan bahwa merek ini memiliki rasa yang lebih mirip dengan Dr. Pepper biasa. Hal ini didasarkan pada hasil riset mengungkapkan bahwa hampir 60% dari pemakaian percobaan awal diet termotivasi oleh keinginan untuk minuman diet ringan yang rasanya seperti Dr. Pepper. Kemudian selain kampanye iklan, para pemasar diet Pepper juga melaksanakan beberapa program promosi penjualan untuk mencapai tujuan mulia mereka. Dari bulan Januari sampai April dilaksanakan suatu promosi penjualan bernama The Power Advantage yang memberikan kepada para botol sertifikat hadiah senilai $30 keuntungannya. Dari bulan April sampai September, yaitu selama musim pertandingan baseball, promosi Pepper pasti telah dijalankan untuk meningkatkan penjualan. Jadi banyak strategi yang dipikirkan di sini, perancangannya sampai pemasarannya, sehingga tatanan dari desainnya juga mempengaruhi. Kemudian bisa dijadwalkan dalam strategi media. Jadwal iklan untuk diet menghasilkan total 1850 GRPS dengan jangkauan tahunan kumulatif, sehingga iklan itu bisa diukur. Makanya jika perusahaan ingin maju dan berkembang itu biayanya sangat mahal. Memasang iklan selama pertandingan football, terus mensponsori sebagai peristiwa khusus, itu biasa dilaksanakan. Kemudian secara kontinu memasang iklan TV selama waktu yang tayang utama pada tengah malam. Pemilihannya tengah malam pada program sindikat dan pada stasiun kabel. Jadi khusus, bukan hanya TV lokal saja, tapi ini dikhususkan untuk stasiun kabel. Memang benar, kalau ciri-ciri yang berlangganan TV kabel itu berarti menengah ke atas kekayaannya, karena dia sudah berani membayar sebuah tayangan televisi. Kalau untuk umum biasanya hanya untuk segmennya berbeda. Jadi ini segmennya langsung dilarikan ke stasiun kabel. Dan hasilnya dari program itu adalah diet Pepper berhasil dengan baik, bahkan melebihi tujuan ambisius yang ditetapkan untuk merek ini. Penjualan diet Pepper meningkat 6,6 dibandingkan dengan merek minuman diet ringan yang lainnya. Secara menyeluruh, kampanye yang berjudul The Taste You've Been Looking For sangat berhasil dan meningkatkan citra diet dari Dr. Pepper serta volume penjualan pemakaian yang berani dan inovatif dari iklan 15 detik memungkinkan merek ini diiklankan secara agresif. Sehingga waktu dalam pemilihan waktu juga penting. Ini iklan ini hanya 15 detik, tapi bisa dikampanyekan atau dipromosikan secara besar-besaran atau agresif.
dan sampai ketemu lagi. Terima kasih.